di situ nih? Kemana? Perkenalkan, nama saya Nur Ilman, SPD MM. Saya Magister Manajemen. Saya sangat senang hari ini. Kenapa? Karena saya kedatangan tamu ternyata adalah orang Sulawesi. Yang notabene saya juga orang Sulawesi, Bapak Ibu. Saya orang Tenggara loh. Iya, saya orang Tenggara. Saya di sini diangkat jadi sekretaris yayasan setahun ini sudah di sini, jadi masih ada 4 tahun masa jabat lagi. Jadi kaget tadi bilang, aduh ada orang Tenggara nih. Jadi alhamdulillah selamat datang di tempat kami Bapak Ibu sekalian. Yayasan ini adalah yayasan yang berdiri sejak 1984, di mana tujuan dari pendiriannya adalah pertanian yang berwawasan lingkungan. Dulu kan belum dikenal pertanian organik. Visi misinya adalah kependidikan, dan tujuan utamanya gimana caranya pertanian itu betul-betul diselamatkan dari pupuk, atau orang bilang revolusi hijau ya. Gitu. Jadi dengan berdirinya yayasan ini, maka diharapkan ke depan kita yang notabene adalah petani mampu menjaga alam dan mampu untuk melindungi bumi untuk anak cucu kita. Lebih pada ke arah sana sih. Satu hal yang saya anggap mudah-mudahan menjadi misi yang baik untuk daerah kita. Karena terus terang, apalagi di sini bukan cuma sekedar pertanian organik, tapi lebih pada pionir in organics Indonesia. Yang artinya pionir organis. Organis ini adalah kata sifat sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu googling, mungkin akan ketemu organis itu adalah pemain organ tunggal atau pemain elektron kalau orang Sulawesi bilang. Jadi organis itu seperti itu. Jadi tapi pada dasarnya mereka merumuskannya itu dengan bahasa Belanda dan Yunani, dari kata organon dan ismenya, di mana manusia itu sebagai organ melakukan sesuatu hal atau pekerjaan yang notabene adalah keseriusan di dalamnya, kepercayaan, trusting. Jadi itulah yang menjadi tolok ukur dari kata organis. Jadi manusianya harus organis, yang diciptakan adalah pertanian organiknya, hasilnya. Jadi outputnya adalah sayuran organik. Nah itu pokoknya pengkajian ketika kita mau menanam ini, betul serangan hama penyakit akan ada, harus pasti ada, wajib itu mah. Dan kita juga tidak terhindar dari minimal flu, sakit pinggang, penggal pasti. Nah itu yang harus yang diputuskan oleh seorang Romo Agato itu, sikap organis itu seperti itu, kan budidayanya yang ditonjolkan tapi sikapnya. Karena kalau sikap itu muncul terus dikembangkan, insya Allah akan terkendali secara.
Sekarang bunga togetes dipotong, iya. Repelan itu hanya pengganggu. Repelan itu mengeluarkan aroma. Logikanya begini, ketika kita masuk di sebuah ruangan, ada orang salah satu yang merokok misalkan. Kalau saya merokok, mungkin saya nggak apa-apa, nah, masuk aja ke ruangan. Tapi bagi ibu saya yang tidak pernah merokok, masuk ruangan, mundur lagi. Apakah itu habis? Tidak, tetap ada, cuma jauh mundur. Itu aja repelan itu. Jadi supaya jangan salah kaprah, udah kursus di Agato, katanya ini menolak itu. Ada nanti jadi menjelekin Agato, dorong aja dosa ya. Mendingan bahwa sesungguhnya itu hanya akan mengurangi. Bawang daun, iya. Kemangi, iya. Pokoknya yang memiliki khas-khas kuat. Rosemary, iya. Serai, iya. Dia akan mengganggu penciuman. Saya nanam sawit pernah kan, saya juga kan seharian petani ya. Saya nanam cesi, nanam pakcoy waktu itu. Ada namanya pilotetra. Pilotetra ini disebutkan kutu anjing yang suka nyerang sawi, kutu-kutu kecil. Cuaca. Gimana caranya ya? Karena saya sadar kalau kita pakai pestisida dan batin itu tidak efektif. Harus berkali-kali. Bukankah kita kerja ini makin harus efisien, makin cepat? Kan kerja kita juga buat itu aja. Udah saya cari bawang daun, kombinasi bawang daun, campur. Jadi saya nanam bawang daun juga campurkan dengan alhamdulillah cuma satu buah. Karena saya tahu kau juga layak hidup, kau juga punya hak untuk hidup. Karena apa? Janganlah kita terlalu banyak membunuh kehidupan. Sebetulnya itu yang diprinsipkan, prinsip agama itu. Jadi janganlah kamu menjadi lawan, tapi jadilah kawan. Kendalikan aja alam. Itu butuh pemikiran, butuh sebuah mungkin zaman sekarang ini apa ini gitu mah saya pengen sebulan tidur gitu. Itulah biasa manusia itu makin sini makin pemalas. Padahal kalau itu sudah dijalani enjoy juga gampang ya. Kalau saya begini kan kamu nanam, aduh lihat di juga sekitarnya, lihat tetangga saya, wah berarti saya akan pilih di sini. Berhasil alhamdulillah. Itu Pak. Jadi ini konsepnya ya. Ini kan berkembang pada tahun berapa ya? Sebetulnya kan meskipun ini kita berdiri tahun 84 ya, itu sekitar tahun 2005 sana lah ya. Bed permanen itu karena waktu itu kan kita berpikir bahwa bekerja itu harus makin efisien, makin cepat ya. Maka kan dibuatlah beddingan permanen. Ini kan karena waktu itu kan pengunjung atau peserta itu makin hari makin banyak. Kita ingin membuat sebuah contoh bahwa begini pun bisa loh ya, begini pun bisa loh ya. Nah sekarang bagaimana kalau yang di lereng di beton itu lebih karena tanaman lahan-lahan yang miring yang lereng. Misalkan di badan sungai, di badan-badan aliran gitu ya. Nah itu kita menunjukkan bahwa lahan seperti ini pun, nah bahkan fondasi itu kan bisa sebetulnya dibuat itu. Itu pot sebetulnya Pak, kalau mau secara dikhususkan boleh dibilang pot. Tapi pot untuk sayuran, termasuk gedung ini. Nah ini kan salah satu prinsip. Jangan sampai ketika gedung ini bangunan itu ada di sebuah area pertanian, maka area itu juga berkurang. Nah kita jawab, gedung ini 500 meter, kebunnya juga 500 meter, jadi tidak ada hilang. Nah sekarang bedengan yang biasa-biasa aja ya, yang tanpa apa-apa, itu semua prinsip awalnya begitu. Tetapi bedengan ini prinsipnya harus tetap. Makanya kan ada yang pakai rumput tuh. Nah itu nanti bicara kesuburan besok ya. Nah itu kenapa harus begitu. Tetapi paling tidak, kalau kita buat bedengan itu mesti seragam. Kalau kita mau continue membuat pertanian, kenapa seragam? Mudah kok Pak. Itu pupuknya gampang, kebutuhan belinya juga gampang itu. Tidak harus 10 meter, terserah. Kalau di Sulawesi Tenggara maunya 30 meter silakan. Mau 8 meter yang penting seragam. Terus gimana nanti kalau ukuran lahannya tidak misalkan sisa-sisa ya, mau jadikan aja berapa? Ada 5 meter, 5 meter. Nah sekarang 1 meter pun sama, karena orang Indonesia ternyata tangannya pendek-pendeknya, bagus berarti bukan pencurinya, bukan tangan panjang. Jadi semeter maksudnya bisa gitu. Itu
sebetulnya kan ini idenya ide orang Swiss, Magat ini luar biasa seorang pastor bisa menerjemahkan begitu. Sampai ini saya juga pada tak terpikir dulunya ada yang kayak begini. Nah itu prinsipnya kalau kita mau buat pertanyaan itu bagusnya memang seragam. Berapapun, 8 meter kah, 9,75 kah, enak Pak. Memang 10 meter itu menjadi pilihan gampang hitung. Kalau punya 20 tinggal kali 2 20. Coba kalau 9,5 kali 5. Coba pikir dulu, 5,6. Lama kan? Diribet. Nah itu seragaman itu. Beddingan terus juga tanam olahnya sesuaikan. Tanaman apa yang akan kita kembangkan? Sayuran umumnya 30 cm saja cukup. Lebih dari itu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Minimal 30 cm itu. Saya buat olah tanah dalamnya 40 mangga. Tidak ada larangan. Makin dalam makin baik. Sekarang misalkan saya mau produksi wortel, tapi ngolah tanah cuma 20 cm. Bapak sampai kapanpun berharap wortel ini dalamnya panjangnya 30 cm tidak akan pernah bisa. Meskipun Bapak berdoa tiap 5 waktu. Moga wortelnya 30 cm. Ya kan tetap aja doa kan harus sesuai syariat. Kalau nggak nyambut, masa ada batu wortel tiba-tiba ditembus. Nah itu usaha kita berharap sesuatu berarti. Jadi misalkan prinsip sih. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah hasil kehidupan yang baik, maka siapkanlah juga tempat media kehidupan yang baik yang sesuai. Kalau Bapak Ibu misalkan di sana nanti saya hanya mau nanam cesin, sawi, ya tentu prinsipnya beda dengan kalau penyiapan untuk wortel. Wortel ada di sana, beberapa tanaman bisa. Tapi prinsipnya nanti prinsip menyiapkan tempat kehidupan yang sesuai itu aja. Kalau nggak sesuai mah susah. Nah serangga terbalik, kalau terlalu terang serangga banyak. Misalkan mau nanam ini, menanam caisir, sawi di musim kemarau, tempatnya terang, pas kawannya senang. Cari yang ada awan-awan dikit. Di bawah pohon apa, jangan pohon apa, misalkan pohon kalian pakai apa. Ada naungan sedikit disuka. Karena memang tidak suka hawanya, ada sih yang tidak suka. Boleh Pak kalau sawi di bawah naungan sawi misalkan, sinarnya tertutup maksudnya naungan itu agak tidak penuh gitu. Kalau sawi kalau tertutup sinar matanya berkurang, celaka juga. Karena sawi yang crop ya, sawi ya. Karena dia butuh penyinar full. Itu sifat tanaman teman. Nah ini salah satu dasar pertimbangan pertanian organis, bukan organik ya, organis. Beda. Pasar mahal, bodoh amat pasar mahal kalau memang nggak cocok. Ya, kalau barang mah asal campuran jenisnya banyak juga pasti mahal terus. Apakah saya bisa menunjukkan pertanian organik Pak? Nanam sawi doang saya juga nggak sanggup. Nggak sanggup kalau serangganya gimana nanti? Meskipun saya katakan misalkan pernah punya pengalaman di atas sekian puluh tahun, tapi suruh nanam sawit atau nanam kubis organik, ya budaya bisa. Tapi panennya saya nggak bisa menjamin, pasti ulatnya banyak. Karena saya tahu pestisida batik untuk ulat terbatas juga. Kalaupun ada kan harus berkali-kali. Berarti nanti tanaman yang lainnya terbengkalai ya dong. Sama istri yang muda aja terus, yang tua ini. Nah gitu Pak. Jadi tetap bahwa prinsipnya itu campuran beraneka ragam pemilihnya itu memang mutlak harus ada. Saya juga di rumahnya punya dakan kan, saya juga nggak punya kebun masalahnya. Bagaimana tadi kan singgung Pak Irman ya, saya harus punya cabai rawit meskipun 1 pot, saya harus punya tomat meskipun 1 pot, saya harus punya bawang daun meskipun hanya 1 pot. Buat apa? Buat dapur daripada beli dulu. Benar. Kalau bawang perlakuan di rumah jangan dicabut, potong aja daunnya, nanti keluar lagi. Awet Pak. Terus saya nggak jauh dari asis sebetulnya kan. Cuman pengen punya tanah seperti 100 meter ya, yang buat seekar 100 meter itu semua bisa nggak punya. Hanya untuk dapur. Iya boleh. Jadi macam-macam saya tanaman, ada pewangi juga, ada saya.
macam-macam ini satu-satu. Terong ya satu gitu. Dan pohon juga kalau satu yang tanggung masak juga. Paling tidak sekali panen ada 4 gitu. Timun juga. Boleh lah nanti berkunjung sana. Gitu. Jadi ya paling itu prinsip ekonomi ya. Untuk di Bogor ini kayaknya sih saya lihat di TV kemarin itu dasar wisma di Sulawesi Tenggara ya ada pengembangan kebun-kebun di rumah-rumah gitu. Oh iya. PKK kebun PKK. P2F. Itu ada singkong ada kok. Waduh menarik juga ini. Kita lagi mengembangkan itu. Ya benar namanya. Saya di Tiwan kan, tidak salah juga gue ya. Kalau saya pakai bak sampah Pak, saya beli bak sampah keranjang, saya nanam tomat, saya bagus ya. Cuman kalau di tempat begitu karena kita tanah terbatas, cari sistem ini teknologi sampah yang mau lapuk itu dipakai, tanam sedikit aja udah. Tanah yang hampir mau busuk itu yang itu modelnya. Dan satu ya saya kira di Jawa Barat pasti Bogor terutama pasti harus pemanfaatan pekarangan mau tidak mau. Di Kendari minta 1 hektar pun pinjam ke bapak bisa. Oh, makanya apa kalau mau? Di sini 1 hektar kalau perangkul kok. Benar apa nggak ada? Oke? Sudah cukup? Apakah masih ada? Bisa besok ya? Besok ketemu lagi saya dengan kesuburan. Ya oke, kalau memang sudah cukup karena memang sudah sore, karena belajar juga kalau terlalu panjang juga nggak masuk lapangan. Lebih baik sedikit tapi efektif. Terima kasih semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.